Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati kakak-kakak pengurus lembaga dakwah kampus Al-Fatwi Universitas Islam Indonesia, yang saya hormati Ibu pengisi materi pada kajian kali ini, dan saya banggakan kader-kader serta peserta pada kajian pada hari ini. Menulis bukan hanya tentang bagaimana merangkai serta menyusun kata. Lebih dari itu, menulis adalah membagikan pemikiran serta perasaan. Karena pada sejatinya manusia adalah makhluk yang pelupa dan egois, yang tidak ingin dilupakan oleh orang lain dan takut sekali melupakan sesuatu. Yang pada intinya adalah mengabadikan sebuah momentum dengan bentuk tulisan. Karena dakwah adalah kepastian, dakwah adalah kewajiban yang harus dilakukan. Bukan hanya menggunakan tangan atau lisan, tapi juga dapat berupa tulisan yang dapat diabadikan hingga masa depan. Menulis adalah jalan ninjaku. Tapi sebelum itu bukannya kita harus banyak membaca buku, karena semakin banyak kita membaca buku, semakin banyak juga yang akan kita keluarkan dari pikiran kita pun hati kita. Jadi, membacalah untuk mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, dan menulislah untuk memberitahu mereka yang akan datang di masa depan. Dan pada pagi kali ini, saya Muhammad Syadati Subullah sebagai MC akan membacakan susunan acara pada kajian kepenulisan Al-Fat yang diadakan pada tanggal 21 November 2020. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucap ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara yang berikutnya saya akan membacakan tatib kelas kepenulisan. Untuk yang pertama, luruskan niat untuk belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah baca basmalah. Yang ketiga adalah menyalakan kamera bagi yang tak ada kendala. Yang keempat, bagi yang menyalakan kamera wajib berpakaian rapi dan sopan. Yang kelima, segala bentuk interupsi disampaikan di kolom chat. Yang keenam, pertanyaan bisa dikirimkan melalui kolom chat Zoom. Dan yang ketujuh, jika ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand. Dan yang kedelapan, mengaktifkan mikrofon jika diizinkan berbicara oleh MC atau moderator. Lanjut ke acara berikutnya, ialah tilawah yang akan dibawakan oleh saudara kita Aiman Furqon. Kepada saudara Aiman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada saudara Iman yang telah membacakan ayat Al-Quran. Lanjut untuk sesi berikutnya, yaitu adalah saya akan berikan sesi berikutnya kepada moderator kita, yaitu Mbak Nada Zahidah, salah satu mahasiswa Universitas Islam Indonesia jurusan psikologi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Syahadat yang sudah mempersilahkan saya untuk memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan CV dari pembicara kita pada pagi hari ini. Sebelum aku bacain, gimana nih kabarnya teman-teman semua pada pagi hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat semua. Oke, udah pada sarapan? Alhamdulillah, sudah. Udah, alhamdulillah. Belum. Sarapan mungkin nanti bisa disambi atau setelah acara kita selesai, karena selesai jam 10 insya Allah ya. Baik, tanpa berpanjang kata lagi, saya akan membacakan CV pembicara kita pada pagi hari ini. Nama Farah Konita, atau biasa kita kenal sebagai Teh Konit. Beliau adalah penulis, pegiat media, dan aktivis. Iya, kajian online gitu. Iya, teman-teman bisa cek sosial medianya di Instagram @konit, O-nya 3. Terus kalau mau menghubungi via email ada fkonita@gmail.com dan melalui nomor telepon di 081318356510. Beliau lahir di Jakarta tanggal 18 Maret tahun 1984. Saat ini bertempat tinggal di Jakarta. Pendidikan terakhir adalah jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad tahun 2012. Beberapa karya yang telah beliau terbitkan diantaranya ada Seni Tinggal di Bumi, buku antologi tahun 2018, Nyala Semesta tahun novel yang terbit tahun 2020, dan terakhir ada podcast Cinta Lewat Cerita dari tahun 2019 sampai 2020. Beliau merupakan aktivis di beberapa kegiatan, yaitu ada founder Teh Jasmine Unpad 2018. Teh Jasmine ini kayak kalau di Alfat ini, di LDK Alfat UI ini kayak kemuslimahannya. Kemudian beliau merupakan campaign manager di Smart 171 dari tahun 2017 sampai 2020. Smart 171 ini bergerak di bidang apa ya teman-teman, kayak kemanusiaan terkhusus untuk Palestina begitu. Terus kemudian ada Pimpro Untold Story tahun 2017. Kemudian beliau merupakan co-founder dari Terbangin tahun 2018. Kemudian beliau merupakan Pimpro Baik Berisik tahun 2019 sampai 2020. Selanjutnya Pimpro tahun 2019, dan yang terakhir beliau merupakan co-founder Quranic Student tahun 2020. Ya Allah, keren banget. Benar kata teman-teman yang di kolom chat, aku gugup banget karena pematerinya luar biasa sekali hari ini. Langsung saja kita panggil. Mungkin teman-teman yang mic-nya belum di-mute, boleh di-mute dulu biar nanti selama sesi pembicaranya menyampaikan materi nggak ada noise-noise ya. Langsung saja saya panggilkan pembicara kita pada pagi hari ini kepada Teh Farah Konita atau Teh Konit, dipersilahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini langsung aja pematerian. Oke, aku izin share screen ya. Ini dia materi kita, menulis jalan ninjaku untuk berdakwah. Oke, bismillah, aku mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini senang sekali bisa ketemu teman-teman, bisa sharing tentang menulis. Oke, apalagi menulisnya nggak cuma sekedar menulis. Oke, Masya Allah nih teman-teman semua. Menulisnya tapi dijadikan sarana buat kita berdakwah. Gitu. Pertama kita sadar ya hari ini yang namanya tulisan dalam hal berdakwah itu memegang peran yang sangat penting. Apalagi sekarang zamannya pandemi, semuanya serba online. Kalau kita lihat media sosial tuh kayak perang tulisan ya, perang pemikiran antara narasi A dengan narasi B, antara ideologi A dengan ideologi B.
Nah, ternyata yang bisa menulis dengan baik, yang bisa menyampaikan argumen dengan baik, maka merekalah orang-orang yang paling banyak akhirnya diikuti atau bisa mempengaruhi orang-orang. Makanya menulis jadi sesuatu hal yang penting. Nah, ini tujuan kenapa dalam hal berdakwah kita juga harus mempelajari cara-caranya menulis. Gitu nah ini dia. Yang pertama adalah yang pengen aku sampaikan bahwa Islam itu tradisinya erat sekali sama tulis menulis. Itu dia, erat sekali sama yang namanya buku, sama yang namanya ilmu. Kalau ada yang menyebutkan kalau orang-orang Kristen itu mereka erat dengan gambar, sedangkan kalau orang Islam erat dengan tulisan. Gitu. Kalau kita lihat, kalau kita berbicara simbol gitu, kalau ngelihat simbol-simbol mereka pasti kan semuanya gambar tuh. Tuhan mereka digambarkan dan sebagainya. Sedangkan kita tulisan kan, gitu ya, Allah, Muhammad itu tulisan. Kemudian kitab-kitab yang ada dalam Al-Quran, kisah-kisahnya semua juga dalam bentuk tulisan. Bahkan ayat yang pertama turun, itu ayat yang pertama turun yang disampaikan sama Allah melalui malaikat Jibril, itu perintahnya tentang membaca dan menulis. Ada di Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini contoh kalau Al-Quran itu benar-benar sebuah buku sebuah kitab yang sangat mendukung teknologi yang sangat mutakhir. Itu kenapa? Karena yang namanya membaca dan menulis itu teknologi yang luar biasa bahkan sampai saat ini. Gitu. Kalau dilihat di tafsirnya yang namanya mengajarkan manusia itu ternyata ketika dilihat tafsirnya tentang membaca dan menulis. Jadi Allah hari ini mengajarkan kita semua nih. Sampai hari ini kita punya Allah titipkan ilmu ya, apapun spesialisasi ilmu kita saat ini, mungkin teman-teman ada yang di bidang kedokteran, ada yang di bidang psikologi, ada yang di bidang teknik, ada yang di sosial, dimanapun itu percayalah bahwa Allah yang mengajarkan kita lewat perantara membaca dan menulis. Gitu. Jadi hari ini nih kalau misalnya kita paham sesuatu setelah sharing hari ini tentang menulis, maka itu berarti yang mengajarkan, yang menurunkan ilmunya adalah Allah. Dan melalui perantara kalam, perantara tulisan. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Gitu, ini yang luar biasa dari Islam. Gitu, agama kita itu sangat luar biasa mendukung sangat erat kaitannya dengan tulis menulis. Kalau kita ingat dari awal aja ada kitab Al-Qur'an itu tulis menulis. Bahkan dari awal permulaan Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu kan dituliskan. Gitu, Allah memerintahkan pena untuk menuliskan semua kejadian, semua ilmu dari awal sampai akhir. Itu udah dituliskan di dalam kitab yang kita nggak tahu kitab Lauhul Mahfuz itu bentuknya kayak gimana. Itu bahkan hari ini di samping kanan dan kiri kita juga sedang dituliskan kan amal-amal kebaikan ataupun hal-hal yang buruk oleh malaikat di kanan dan kiri kita. Atau bahkan sampai nanti di hari akhir itu juga akan diberikan kitab kalau apakah dari kanan, amin ya, ataukah kalau ternyata banyak kemaksiatannya dari kiri, atau bahkan dari belakang. Gitu. Jadi banyak sekali yang namanya muslim itu erat kaitannya dengan tulis-menulis, dengan kitab, dengan membaca. Gitu. Nah ini Islam dan kepenulisan ya, kalau teman-teman lihat gambar ini nih, sebuah bangunan besar di mana kayaknya anak-anak mudanya tuh produktif banget, passionate banget sama ilmu. Di setiap sudut ada diskusi, di setiap sudut orang-orang bawa buku, kemudian melihat meneliti teknologi, ada juga tuh yang meneliti yang sedang ngelingkar gitu ya, liatin alat musik, pokoknya macam-macam. Ini ada di Baitul Hikmah. Dulu adanya di Baghdad ketika zamannya Abbasiyah, zaman ketika Islam itu benar-benar lagi peradabannya tinggi banget atau disebut dengan Golden Age. Gitu. Ini dari sini gitu ya. Dari sebelumnya ini tuh dimulai dari zamannya Nabi Muhammad, zamannya Rasulullah. Jadi karena tadi Islam itu benar-benar ilmu yang Al-Quran itu benar-benar teknologi yang luar biasa. Kalau teman-teman lihat ada bulatan di sudut kiri atas itu adalah Al-Quran yang ditemukan di zaman Utsman bin Affan. Jadi, dan yang menemukannya adalah ternyata bukan muslim. Kalau teman-teman lihat di situ kan ada kayak rambut-rambut ya. Nah, itu adalah rambut seorang perempuan, seorang profesor di Birmingham University, jadi di Inggris.
Jadi justru yang bisa menemukan Al-Quran tertua di dunia itu adalah orang non-Muslim. Gitu. Kemudian diteliti, dipanggilkan imam besar di sekitarnya, kemudian dicek benar nggak sih Al-Quran di zaman Utsman bin Affan itu sama isinya dengan Al-Quran di zaman sekarang, walaupun bentuk penulisannya berbeda ya, dan ternyata sama gitu. Ini salah satu bukti bahwa Allah itu benar-benar menjaga keaslian dari Al-Quran. Tapi yang bisa kita ambil hikmahnya dari sini adalah tadi Islam itu erat sekali kaitannya dengan tulis menulis. Dari zaman Rasulullah aja para sahabatnya tuh udah menuliskan Al-Quran gitu. Bisa kebayang nggak kalau dulu para sahabatnya itu malas menulis? Kalau dulu tuh mereka cuma maunya santai-santai doang, mereka tidak mau mendokumentasikan ilmu, tidak mau mendokumentasikan wahyu. Maka sampai hari ini kita nggak bakal bisa baca Al-Quran. Gitu. Maka menulis itu punya peran yang sangat besar banget buat kehidupan kita hari ini. Gitu. Sampai akhirnya dari zamannya sahabat Rasulullah kemudian berpindah ke para tabi'in dan tabi'at yang melanjutkan dakwah dan ilmu-ilmunya sahabat Rasulullah, itu akhirnya berkembang yang namanya ilmu hadis, berkembang yang namanya ilmu tafsir. Kenapa? Karena mereka tahu ini pasti kalau kita tidak kembangkan ilmunya, tidak kita wariskan ilmunya ke generasi sebelumnya, maka Islam itu bisa lenyap. Itu kemudian berlanjut lagi setelah zaman tabi'in dan tabi'at, ada dinasti demi dinasti sampai ini nih dinasti Abbasiyah, di mana orang-orang itu udah mulai meneliti, mencari, mendalami ilmu yang asalnya dari Al-Quran. Nah, ini perbedaannya antara zamannya dulu ketika Islam lagi Golden Age sama sekarang di mana Islam itu lagi di bawah posisinya adalah bagaimana kedekatan ilmu pengetahuan dengan Al-Quran. Jadi kalau kita pengen ilmu pengetahuan itu tinggi dan yang meninggikannya adalah umat Islam, maka syaratnya dekat dengan Al-Quran. Dulu itu di zaman Abbasiyah mereka itu tulis menulis semuanya tuh asalnya dari Al-Quran. Yang namanya apa ya? Misalnya Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu dia bisa menciptakan aljabar itu asalnya dari Quran surat An-Nisa yang membahas tentang hukum waris. Ada 1/2, ada 1/4, ada 1/8, ada 1/6. Orang-orang dulu tuh bingung. Ini gimana cara menghitungnya gitu. Akhirnya bisa menciptakan sebuah buku aljabar yang judulnya Aljabar yang sampai hari ini masih dipakai. Yang sampai hari ini kita bisa menikmati yang namanya komputer, bisa menikmati pesawat terbang, itu ilmu aljabar tuh sangat penting di sana. Atau ketika mereka mendalami ilmu astronomi, itu tuh orang yang mendalaminya tuh dari generasi ke generasi, Masya Allah. Namanya adalah Astrolabs. Jadi kalau teman-teman sudah pernah atau nanti main ke Turki, kemudian teman-teman datang ke sebuah museum teknologi di zaman Abbasiyah ini, bisa menemukan bagaimana Astrolabs itu berkembang dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kemudian ada nama orangnya yang mengembangkan Astrolab, dan itu banyak banget, ada berbaris-baris. Itu jadi Masya Allah kelihatan banget bagaimana passion mereka dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, bagaimana passion mereka dalam menulis. Gitu. Kemudian apa sih pentingnya menulis? Yang pertama adalah ini, mengkristalkan ilmu, pemahaman, dan hikmah bagi penulis. Ini pentingnya menulis buat diri kita sendiri dulu nih, buat pribadi aja. Ternyata udah banyak banget manfaat dari kita menulis. Menulis itu mengkristalkan ilmu, mengkristalkan sampai akhirnya kita bisa dapat wisdom. Ini salah satu contoh ya bagaimana seorang penulis itu ketika dia membuat sebuah buku atau dia menciptakan sebuah tulisan, maka kira-kira seperti inilah bagaimana otaknya dia bekerja. Jadi ketika kita menulis, kita tuh sedang memahamkan ilmu, sedang memahamkan apa yang kita pahami ke dalam diri kita sendiri secara lebih maksimal, secara lebih sempurna. Itu ya, dari data-data, kemudian menjadi informasi, kemudian menjadi knowledge, kemudian menjadi insight, gitu ya, kita bisa dapat sesuatu hal yang terhubung gitu, ternyata ini ada hubungannya sama ini, dan seterusnya, sampai akhirnya bisa jadi wisdom. Wisdom itu adalah apa ya, kita penulis itu bisa mendapatkan sesuatu hal yang baru dari seluruh buku yang dia baca gitu. Makanya penulis itu biasanya salah satu keuntungannya, dia itu bisa lebih mengingat apa yang selama ini dia udah baca. Jadi misalnya hari ini kita udah ngebaca berapa ratus buku. Nah, itu ketika kita tidak tuliskan, ketika kita tidak buat jadi sesuatu tulisan yang baru,
itu sangat mungkin kita lupa gitu ya. Dulu tuh kayak 3 tahun lalu aku udah pernah baca di buku itu, tapi hari ini lupa gitu. Itu kan banyak banget ya, sering banget terjadi. Tapi ketika kita menuliskannya gitu ya, kita dapat insight, misalnya habis baca buku, aku dapat inspirasi ini, terus kita tulis, kita sebarkan gitu. 3 tahun lagi mungkin kita lupa, tapi kita bisa baca tulisan kita. Oh iya, dulu pernah tahu ini nih, aku ingat. Jadi bisa kristalkan di dalam otak kita jadi lebih ingat karena kita sudah sampaikan kepada orang lain, karena kita sudah tuliskan. Dan kita tahu ya, yang namanya proses menulis itu tuh nggak bisa sekali jadi kan, gitu. Pasti ada editingnya lagi, ada kita baca-baca sumber lagi, yang akhirnya mau nggak mau kita membaca tulisan kita berulang-ulang. Nah, itu yang akhirnya membuat pemahaman kita mengkristal di dalam otak kita sendiri. Jadi, kalau kita pengen ilmu-ilmu yang kita pelajari itu nempel di otak kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan menulis dan membagikannya kepada orang lain. Selanjutnya adalah amal jariah. Nah, ini tentunya ya yang kita inginkan sebagai bekal kita. Ada di hadis riwayat Muslim, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Nah, salah satu perannya buku adalah ilmu yang bermanfaat. Dan buku itu kita nggak pernah tahu dia akan dibaca sama siapa, dia akan menginspirasi siapa, dia akan berada di mana gitu. Karena yang namanya buku atau tulisan kita di media sosial gitu, itu kan bisa di-share sama siapa aja, bisa dia kemana aja, kita nggak pernah tahu lah. Nah, itu yang akhirnya gitu ya, kita harapkan bisa menjadi ilmu jariah, ilmu yang tidak terputus. Itu harapannya ketika misalnya kita sudah meninggal nanti di umur 60 tahun, atau kita nggak pernah tahu ya meninggalnya di umur berapa, ada tulisan-tulisan kita yang masih tersebar di media sosial, ada tulisan-tulisan kita yang misalnya menjadi buku dan masih ada di tangan orang-orang, kemudian mereka baca, kemudian bisa mengalirkan pahala buat kita. Itu kan harapan kita. Jadi luar biasa kalau misalnya kita melihat karyanya Imam Bukhari sebagai periwayat hadis gitu ya, yang luar biasa, yang dari udah berapa ribu tahun masih digunakan sama orang-orang. Dia yang membuat hari ini banyak banget muslim akhirnya mengetahui apa yang boleh dan yang tidak, bagaimana dulu kesehariannya Rasulullah. Hari ini kita banyak belajar mendefinisikan Islam dari hadis, dari buku-bukunya beliau ya, hadis riwayat Bukhari, dikit-dikit hadis riwayat Bukhari. Bisa kita bayangkan dia udah berapa ribu tahun yang lalu meninggal, wafat, tapi sampai hari ini pahalanya tuh ngalir terus gitu. Atau pernah nggak kalian membayangkan bagaimana pahalanya Utsman bin Affan yang dia tuh jadi proyek menggandakan Al-Quran gitu ya. Walaupun prosesnya dari Abu Bakar, mereka mengumpulkan potongan-potongan Al-Quran gitu ya, sampai akhirnya menjadi sebuah buku. Sampai di zamannya Utsman bin Affan itu dibagikan kan cuma ada 5 kopi. Dan sampai akhirnya hari ini kita kenal ya ada mushaf Utsmani. Nah, itu yang bikin di zamannya Utsman bin Affan. Itu kebayang setiap kali kita membaca Al-Quran ada pahala-pahala yang mengalir ke Utsman bin Affan karena itu jasanya beliau. Gitu. Nah, ini yang kita cari, amal jariah. Selanjutnya, mewariskan dan mendokumentasikan ilmu. Nah, ini yang luar biasa. Ketika tadi ya kita pengen ada amal jariah, maka salah satu poin pentingnya menulis adalah kita bisa mewariskan dan mendokumentasikan ilmu. Ini contoh bukunya Ibnu Sina yang kiri, yang kanan adalah bukunya Ibnu Haisam. Yang kiri itu tentang kedokteran ya, tentang di sini tuh ada organ-organ kan buku-buku tentang optik. Jadi memang dari dulu gitu ya, kalau tradisinya Islam yang mereka wariskan itu memang ilmu. Gitu, dan ilmu adalah harta yang paling berharga kalau di matanya umat Islam. Gitu dulu Umar bin Khattab tuh pernah bilang ke orang-orang kalau seorang ayah itu hendaknya mewariskan ilmu bukan mewariskan harta.
Itu bahkan Umar bin Khattab itu mewariskan harta tuh cuma sedikit banget ke anak-anaknya, tapi yang diwariskan adalah ilmu, dan memang itulah yang paling mahal. Jadi kalau kita pengen mewariskan, mendokumentasikan ilmu yang hari ini kita miliki, salah satunya dengan cara menulis. Terus melawan kebatilan, nah ini juga luar biasa sangat berpengaruh tulisan itu. Ini salah satu contoh koran kedaulatan rakyat tahun-tahun 1900 sekian, ketika di zaman-zaman menjelang kemerdekaan. Ini ditulis sama Muktamar Islam Indonesia. Tulisan siapa ini ya? Ya itulah ya. Kayaknya ada tulisannya. Ini salah satu fungsi koran. Jadi koran itu zaman dulu, di zaman-zaman penjajahan Belanda, itu salah satu fungsinya adalah melawan kebatilan. Itu yang menyampaikan bagaimana membangkitkan semangat orang-orang di Indonesia, orang-orang Muslim agar mau bangkit kemudian melawan penjajahan. Itu salah satu fungsi koran dulu ya. Di sini kita bisa melihat nih 60 juta kaum muslim Indonesia siap berjihad fisabilillah, luar biasa. Dulu bagaimana fungsi koran. Kita tahu di Sumatera Barat itu ada Rohana Kudus. Beliau itu seorang muslimah yang bisa membuat koran, kemudian bikin sekolah buat perempuan yang buat ini. Jadi hari ini kita kan sadar ya bahwa kita itu sedang berada di fase perang pemikiran. Gitu ya. Hari ini banyak banget narasi-narasi yang berseliweran gitu ya, narasinya dari teman-teman, dari orang-orang sekuler, dari orang-orang liberal, dari orang-orang feminis. Mereka itu bikin tulisan dengan, harus aku akui, dengan argumen yang sangat kuat. Itu karena yang namanya kebenaran, kalau dia tidak disandarkan sama Al-Quran, dia bisa mengemas argumen apapun itu untuk membuat sebuah narasi tampak benar. Gitu ya. Tapi karena kita tahu bahwa kebenaran itu hanya ada dalam Al-Quran, maka jadi tugas kita juga untuk menulis sesuatu hal yang akhirnya mengcounter pemikiran-pemikiran mereka. Nah, ini yang aku rasa hari ini masih dikit banget Muslim yang berani bersuara, gitu ya, nahi mungkar, gitu ya, mencegah kemungkaran. Kalau beramar ma'ruf gitu ya, insya Allah kita mau udah jago semuanya nih. Tapi ketika nahi mungkar, ada narasi-narasi yang ini nih ngejatohin nilai-nilai Islam, gitu. Sudahkah kita berani untuk bersuara? Gitu ya, hal-hal misalnya seperti LGBT. LGBT itu mereka itu mengemas argumennya based on research. Mereka bilang kalau yang namanya LGBT itu bukan sebuah kelainan, karena itu adalah sesuatu hal yang memang given, diberikan dari lahir, dan mereka bisa ngasih hasil penelitiannya. Tapi kita sebagai umat Islam, kita tuh tahu kalau yang namanya LGBT itu adalah penyakit dan sebuah kelainan. Kenapa? Karena Al-Quran menyebutkannya demikian. Dan kita tahu wahyu itu ada di atas dari ilmu pengetahuan gitu. Nah, tinggal bagaimana kita mau nggak sih melawan kebatilan-kebatilan yang kita temukan di media sosial, gitu ya, di Twitter, di Instagram, dimanapun, dengan tulisan-tulisan kita. Gitu. Terus pentingnya lagi menyebarkan kebaikan. Said Kutub ya, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan mampu menembus jutaan kepala. Gitu. Jadi inilah dahsyatnya sebuah tulisan. Gitu. Banyak banget kasus-kasus di mana satu orang menulis karena tulisannya yang benar-benar bisa menggerakkan orang lain, gitu ya. Ada 100 orang yang akhirnya bisa tergerak melakukan kebaikan. Gitu. Kita nggak tahu, mungkin ada 1000 orang yang akhirnya jadi merubah perilaku buruknya. Ini juga salah satu pentingnya menulis. Gitu. Terus propaganda juga. Nah, ini adalah salah satu contoh propaganda yang sangat berhasil menurut aku. Propagandanya Theodor Herzl. Jadi dia nulis diarinya tentang mimpinya dia untuk mendirikan sebuah negara Israel. Bayangin, dia sudah menuliskan mimpi-mimpinya jauh sebelum negara Israel itu berdiri. Gitu. Ini salah satu kegigihannya Theodor Herzl, salah satu bapak pendiri negara Israel. Nah, lewat buku-bukunya itu ya, sampai akhirnya dia tuliskan, kemudian diterbitkan, sampai akhirnya banyak orang-orang Yahudi yang ngebaca diarinya dia, sampai akhirnya banyak orang-orang yang akhirnya mempercayai mimpi-mimpinya dia, kemudian sampai bisa berdiri negara Israelnya, walaupun dengan kekejian yang teramat luar biasa lah. Gitu. Jadi bisa memanipulasi sebuah fakta, bisa menimbulkan ilusi. Itu adalah propaganda ya. Jadi luar biasa kalau ternyata kebatilan aja
kalau ternyata para penjajah aja itu mereka menuliskan mimpi-mimpinya, mereka menerbitkan karya-karyanya gitu ya. Apalagi kita gitu ya, yang kita sebagai seorang muslim, kata Allah memiliki peran sebagai khalifatul ard, orang-orang yang akan mewarnai dunia dan orang-orang yang akan beribadah kepada Allah, maka yang namanya sebuah tulisan itu bisa banget jadi sebuah alat untuk kita memainkan peran-peran terbaik kita di dunia. Itu jadi jangan sampai kalah nih sama Bapak pendiri Israel ini. Gitu. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke bagaimana caranya menulis ya. Tahapan-tahapan dari menulis. Tadi kita udah ngebahas tentang aspek why-nya, kenapa sih harus menulis, apa pentingnya dan seterusnya. Sekarang kita lanjut ke tahapannya. Tahapan pertama adalah niat. Jadi bersihkan hati. Gitu. Mungkin awal-awal kita menganggap yang namanya niat ini sesuatu yang simple ya. Oh ya udah niat doang kayak kita menulis karena Allah gak kayak gitu, tapi ternyata jadi teman-teman yang namanya menulis itu, apalagi tadi ya menulis sebagai jalan ninja kita buat berdakwah. Kenapa jalan ninja? Tadi kenapa apalagi tujuannya buat berdakwah, maka yang namanya niat dan membersihkan hati itu jadi poin yang penting banget. Kenapa? Karena yang namanya sebuah tulisan itu dia terlahir dari ruh seseorang. Jadi yang namanya hati kita, kebersihan hati kita, yang namanya kondisi hati kita, bagaimana kondisi ruh kita, itulah sebenarnya yang akhirnya menuliskan sebuah pemikiran-pemikiran kita. Itu pekerjaannya hati. Gitu. Makanya kadang ya, dengan hati yang berbeda, walaupun dengan orang yang sama, kita kadang suka ngerasa, kok beda banget ya tulisan aku yang ini sama yang B. Yang ini kayaknya waktu itu lagi bener-bener ada gregetnya gitu ketika menulis, yang satu kayak lagi males-malesan, itu pasti kerasa bedanya. Gitu, makanya poin niat, kita benar-benar membersihkan hati dulu sebelum menulis, kita benar-benar meniatkan ini karena Allah gitu. Bahkan aku tuh sering membuat proposal menulis. Jadi ketika menulis itu disampaikan dulu ke Allah objektifnya. Kenapa sih Konit mau menulis gitu? Oh ya Allah, hari ini aku pengen menulis tulisan A supaya misalnya makin banyak orang-orang nanti yang mengenal perjuangan hidupnya Rasulullah. Aku pengen dengan tulisan ini, semoga nanti banyak orang-orang yang tergerak untuk melakukan hal-hal yang baik dan seterusnya. Itu sampaikanlah ke Allah apa sih tujuan kita menulis. Gitu. Nah, ini itu apa? Kegiatan yang tadi ya, menyampaikan tujuan kita ke Allah. Kenapa kita menulis itu bisa membantu untuk meluruskan niat-niat kita. Gitu, karena yang namanya manusia mah lemahnya ada aja, titik lemahnya ada aja. Pasti nanti walaupun mungkin di awal sudah meniatkan yang lurus, nanti di tengah ada beloknya, nanti di akhir ada beloknya dan seterusnya. Nah, itu pentingnya untuk selalu meluruskan niat, membersihkan hati. Gitu. Jadi penting untuk punya ruh yang baik sampai akhirnya kita bisa menuliskan hal yang benar-benar baik. Karena tadi ya, yang namanya ilmu itu kan miliknya Allah. Ketika kita pengen bisa menuliskan ilmunya Allah dan menyebarkan ke orang lain, maka kita butuh bantuannya Allah. Yang namanya cahayanya Allah itu, ilmunya Allah itu hanya bisa masuk pada hati-hati yang bersih. Makanya kalau kita lihat misalnya tadi ya Said Qutb itu ketika dia menuliskan tafsir fi Zilal Al-Quran 30 juz, itu kondisinya lagi di penjara, bayangin. Kita kalau lagi di penjara kira-kira kondisinya masih bisa nulis gak? Lagi di penjara tapi justru dalam kondisi itu dia benar-benar ada di posisi lagi deket-deketnya banget sama Allah. Gitu, karena memang sudah benar-benar tawakal, tidak ada lagi yang bisa dia gantungkan harapan kecuali kepada Allah gitu. Dan juga alasannya di penjara karena tadi kan dia ada dalam pemerintahan yang zolim sampai akhirnya dia di penjara dan seterusnya. Itulah yang akhirnya bisa membuat dia membuat tulisan-tulisan yang luar biasa kalau kita membaca tafsir-tafsirnya. Gitu. Jadi memang penting banget yang namanya membersihkan hati dan mempersiapkan ruh. Misalnya nih teman-teman hari ini pengen menulis untuk tadi sebagai jalan kita berdakwah. Maka penting menyiapkan ruh teman-teman untuk di dunia nyatanya memang benar-benar jadi seorang dai. Memang benar-benar jadi seorang aktivis dakwah, itu tuh beda nanti hasilnya. Orang yang menulis tentang dakwah tapi di kehidupan nyatanya sebenarnya dia nggak melakukan apa-apa gitu ya, cuma melakukan aktivitas biasa, tiba-tiba dia nulis dakwah, sama orang yang dia tuh benar-benar aktivis dakwah gitu ya, rapatnya
pagi, siang, sore, kemudian melakukan A, B, C, dan sebagainya. Kemudian dia menyeru kepada orang lain. Kemudian dalam kelelahannya gitu ya, di akhir hari, dia menuliskan hal-hal tentang berdakwah. Nah, itu pasti bakalan ngena banget. Gitu. Jadi, itu udah masuk tuh yang kedua. Tulisan yang kuat, pelajari, aplikasikan, sampaikan. Penting banget untuk kita mengaplikasikan apa yang akan kita tulis. Gitu, baru kita sampaikan, itu yang akhirnya bisa menciptakan tulisan-tulisan yang kuat. Tulisan-tulisan yang menggerakkan. Gitu. Kalian pernah nggak sih ketika ketika membaca tulisan seseorang, habis ngebaca gitu ya sampai udah akhirnya, sampai udah simpulan, sampai udah ending, tiba-tiba kalian tuh mengazamkan diri untuk mau berubah. Tiba-tiba kalian mengazamkan diri untuk melakukan sebuah kebaikan. Nah, itu adalah tulisan-tulisan yang berhasil. Tulisan-tulisan yang kuat, tulisan-tulisan yang akhirnya bisa menggerakkan orang-orang untuk jadi lebih baik. Nah, itu kan tujuan kita menulis. Itu bisa menghasilkan tulisan itu. Nah, caranya adalah pelajari dulu, kemudian kita benar-benar aplikasikan dulu ke kehidupan nyata, kemudian baru kita sampaikan. Gitu. Aku sering mengibaratkan seperti ada dua orang nahkoda. Yang satu dia hanya menambatkan kapalnya di dermaga, kemudian dia menulis tentang cara-cara untuk bisa mengarungi lautan. Sedangkan ada satu lagi nahkoda yang dia benar-benar mengarungi lautan gitu ya, ketemu badai, panas, terik, dan seterusnya. Kemudian dia menulis tentang cara mengarungi lautan, kita tuh pasti bisa ngelihat bagaimana perbedaan dari keduanya, kedalaman dari tulisannya. Gitu. Terus yang ketiga adalah menentukan tema atau topik. Gitu. Jadi silahkan ketika kita menulis gitu ya, pertama-tama kita tentukan dulu tema atau topiknya. Gitu. Kalau misalnya hari ini, wah teh aku baru banget nih belajar nulis, aku nggak tahu mau nulis apa. Gitu. Bisa dimulai dari tema-tema yang mudah yang menurut teman-teman kuasai. Gitu. Misalnya dari hobinya, misalnya ada hobi yang kita tuh suka banget ngelakuin itu, sampai akhirnya kita bisa menulis banyak hal tentang hal tersebut. Gitu. Atau dari topik-topik yang ada di sekitar kita, misalnya tentang pandemi, atau tentang orang tua kita, tentang adik-adik kita, dan seterusnya, itu bisa dijadikan tema. Gitu. Apapun itu sebenarnya ya, yang namanya hikmah itu kan bisa kita temukan dimanapun, dalam hal sekecil apapun, bahkan sekedar bernafas, gitu ya. Dari bernafas saja itu ada banyak banget hal yang bisa kita tuliskan, ada banyak banget hikmah yang ada di sana. Kemudian teman-teman bikin kerangka tulisan. Jadi tadi ya, setelah tahu tujuannya kita tulis mau apa, ditentukan temanya, kemudian bikin kerangka tulisan. Kira-kira openingnya mau seperti apa? Kira-kira nanti isi teksnya, isi naskahnya mau seperti apa? Susunan-susunan argumennya mau apa aja, nah itu yang dituliskan. Terus dikumpulkan sumber dan referensi, jadi tadi ketika misalnya menyusun argumen demi argumen, teman-teman ngerasa, oh aku belum tahu nih argumen yang ini, masih harus nyari lagi referensinya, maka dicari lagi referensinya, kita dicari lagi sumber-sumbernya. Itu apakah kita harus baca buku A dulu, baca buku B dulu, dan seterusnya. Tadi ya, seperti yang udah disampaikan di awal, makin banyak kita membaca buku, makin banyak seorang penulis itu punya referensi, banyak baca buku, banyak ikut seminar misalnya, banyak ikut diskusi, mungkin banyak baca berita, bagaimana kondisi-kondisi terkini. Nah tadi, dari informasi-informasi itu akhirnya kita bisa menemukan benang merah, bisa dapat sebuah wisdom, bisa dapat sebuah hal yang baru untuk kita sampaikan ke orang-orang. Itu baru setelah itu kita kembangkan tulisannya. Kita kembangkan tadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita cari, kemudian endapkan. Nah, cara kembangkan tulisan ini kadang aku tuh suka banyak nemu kasus orang yang dia tidak bisa mengembangkan tulisannya. Jadi kayak kalau ditulis menulis mungkin namanya adalah writer's block gitu ya. Jadi udah tahu nih, udah ada kerangkanya, tiba-tiba nggak tahu teh, nggak bisa dikembangin, nggak bisa menemukan kata-katanya, tiba-tiba kayak seluruh kata-kata di dunia ini menghilang. Nah caranya adalah biasanya kalau kita ada di posisi kayak gitu, kita benar-benar tangannya tuh kaku aja gitu, nggak bisa menuliskan apapun, biasanya karena takut. Gitu. Jadi ada perasaan takut untuk bisa menyampaikan sesuatu. Ada perasaan takut kalau nanti tulisannya jelek. Ada perasaan takut kalau nanti akan banyak orang-orang yang menghakimi tulisan kita.
takut kalau nanti tulisannya nggak ada yang baca, kalau takut nanti nggak disukai orang-orang, takut kalau ternyata salah dan seterusnya. Oh, pokoknya banyak banget lah ya. Ketakutan yang akhirnya kita tuh nggak bisa untuk menuliskan satu kata pun. Gitu. Itu wajar banget dialami sama semua penulis. Gitu. Maka cara mengembangkan tulisan adalah dengan tidak berpikir. Jadi tulis aja apa yang ada di kepala kita tanpa memikirkan benar atau salah. Gitu, udah tulis aja. Pokoknya yang pengen kita tuangin, yang udah kita baca itu tulis aja. Terus kalau udah ditulis sampai udah selesai, sampai kira-kira tidak ada lagi yang pengen kita sampaikan di otak kita, gitu ya. Tidak usah memikirkan segala ketakutan dulu. Kalau udah jadi itu baru diendapkan. Endapkan ini adalah fungsinya untuk mengembalikan yang tadi penulis menjadi seorang editor. Jadi tadi ketika kita mengembangkan tulisan, maka singkirkan dulu editornya. Editor dalam diri kita yang pengen ngebenerin typo-typonya, pengen ngebenerin tanda bacanya, pengen ngebenerin diksi-diksinya, nah itu hilangkan dulu. Setelah diendapkan baru revisi. Nah, revisi ini adalah tahap yang tadi. Gitu, kita ngelihat lagi tulisan kita. Biasanya kalau udah diendapkan gitu, apakah 1 sampai 2 hari atau beberapa jam. Gitu, misalnya kita makan dulu, kita melakukan aktivitas yang lain dulu, kemudian kita baca lagi tulisan kita, itu akan lebih mudah kita mencari kesalahannya. Jadi tiba-tiba, oh ini kayaknya paragrafnya nggak nyambung. Oh ini ternyata logikanya salah nih di paragraf 1, paragraf kedua. Oh kayaknya deskripsi di paragraf pertama kayaknya kurang dalam nih dan seterusnya. Nah itu yang akhirnya kita revisi gitu ya. Terus dikembalikan lagi apakah pengen diendapkan lagi. Jadi poin 7 sama 8 ini boleh teman-teman lakukan berulang-ulang sampai kita benar-benar yakin kalau tulisan ini layak untuk ditayangkan. Gitu baru akhirnya di-share. Gitu. Jadi memang penting untuk tidak langsung emosional dalam menulis. Gitu. Kadang-kadang misalnya ada suatu kejadian gitu terus kita emosional banget nulisnya, langsung di-share. Biasanya itu rentan banyak kesalahan gitu. Apakah ternyata ini faktanya salah nih, masih belum benar. Oh ternyata tadi terlalu emosional, ternyata yang kita sebarkan hoax dan seterusnya. Itu sangat mungkin terjadi. Makanya perlu untuk mengendapkan revisi itu untuk mencegah yang kita lakukan tuh tidak emosional tapi benar-benar ada landasan fakta-fakta yang kuatnya gitu. Nah, ini pentingnya sebagai seorang muslim benar-benar disiplin verifikasi. Gitu. Ada kan ya di Al-Qur'an surat Al-Hujurat kalau yang kata Allah ketika kita mendapatkan informasi maka cek lagi kebenaran informasinya sebelum kita menyampaikan ke orang lain. Jadi jangan sampai semangatnya dia udah semangat dakwah nih. Kita pengen menyampaikan hal-hal yang baik, tapi ternyata kita nggak cek and recheck faktanya gitu. Itu akhirnya bisa jadi berkebalikan. Yang tadinya misalnya kita pengen bisa mengagungkan Allah, mengagungkan Islam, tapi karena yang kita sampaikan nggak ada basis ilmunya, akhirnya kita justru menjatuhkan nama baik Islam itu sendiri. Yang tadinya niatnya pengen bisa memuliakan Rasulullah, yang justru kita lakukan adalah menghinakan Rasulullah gitu ya, nauzubillah. Makanya penting untuk diendapkan dulu, direvisi, dicek lagi, diverifikasi lagi datanya, baru kita share ke orang-orang. Gitu. Selanjutnya, ini tahapan menulis buku. Kalau misalnya teman-teman pengen menulis buku, nggak hanya tulisan-tulisan, misalnya mau teman-teman bagikan di media sosial, ini sedikit caranya ya. Yang pertama, nomor 1 sampai 3 tadi sama ya. Kemudian yang berbeda adalah menentukan tema atau topiknya. Menentukan tema atau topik ketika teman-teman akan pengen menulis buku, itu nggak bisa ngasal. Nggak bisa, gue pengen ini deh, nggak bisa kayak gitu. Tapi harus yang benar-benar teman-teman kuasai. Gitu. Karena tadi ya buku itu kan kalau menurut aku tanggung jawabnya lebih besar. Karena dia bakal tersebar gitu ya, lebih luas, kemudian lebih banyak apa hal-hal yang kita sampaikan, makanya topiknya itu harus benar-benar yang kita kuasai. Atau kalaupun misalnya teman-teman hari ini belum begitu menguasai, tapi kita punya kemampuan untuk mencapai referensi-referensi yang kita butuhkan. Kita punya link untuk mewawancarai narasumber yang kita butuhkan dan seterusnya. Itu tema atau topik. Kemudian bikin timeline dan disiplin. Jadi setelah kita menentukan topiknya, teman-teman harus bikin timeline.
Kenapa? Kalau nggak bakal disiplin gitu. Kita nggak punya patokan kira-kira kapan kita menyelesaikan buku ini. Jadi kita tuliskan tanggal kira-kira kapan bukunya jadi, kapan bukunya terbit, kapan selesai bikin kerangka, kapan selesai bikin riset, kapan selesai mengembangkan, dan seterusnya, baru kita jalani tahap demi tahap. Selanjutnya, ada yang namanya pra-riset. Jadi sebelum kita benar-benar riset yang real, maka kita melakukan pra-riset dulu. Jadi riset kecil-kecilan tentang buku yang pengen kita bikin, kemudian bikin konsep buku atau plot cerita. Jadi dibikin konsepnya, kira-kira akan ada berapa bagian, kira-kira akan ada berapa bab, bagaimana teman-teman menyusun argumen demi argumen, bab demi bab, yang akan bisa membuat buku tersebut. Kemudian teman-teman konsultasikan pada ahli, jadi tadi udah ada kerangkanya, udah ada konsepnya, dikonsultasikan sama orang-orang yang menurut teman-teman punya ilmu dan kapasitas yang baik terkait hal tersebut. Jadi dikonsultasikan, nanti bab 1 bakal seperti ini, di bab 2 bakal seperti ini, bab 3 bakal seperti ini. Nanti biasanya akan ada masukan-masukan, akan ada revisi lagi, dan seterusnya. Kemudian riset, nah ini ya, riset kira-kira harus buku apa aja yang harus dibaca. Mungkin mirip-mirip skripsian kali ya, mirip skripsian tapi bahasanya lebih formal, lebih informal. Riset, kemudian revisi konsep bukunya jika perlu, kemudian kita kembangkan tiap babnya gitu, yang mulai tadi ya, menulis tanpa berpikir gitu. Bahkan kalau dari guru menulisku, beliau itu mengajarkan untuk menulis dengan tinta putih ketika di Word. Jadi kita nggak tahu apa yang udah kita tulis itu, untuk meminimalisasi kita tuh mengedit-ngedit satu paragraf yang sama berulang-ulang sampai akhirnya nggak jadi-jadi. Ya, kembangkan tiap bab, kemudian diendapkan lagi sama kayak tadi. Coba ini lebih banyak naskahnya. Kemudian setelah diendapkan, apakah seminggu, 2 minggu, atau sebulan, kita revisi lagi, kita benerin apa yang salah, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dikurangi, dan seterusnya. Kemudian ada proofreader kalau menulis buku. Jadi orang yang kira-kira paham banget tentang apa yang kita baca, misalnya guru-guru kita atau orang yang memang ahli di sana. Nah, mereka yang akan bisa ngasih masukan sama buku kita. Baru direvisi lagi gitu. Apakah nanti dikasih ke proofreader lagi dan seterusnya, baru akhirnya diterbitkan. Poin diterbitkan itu punya tahap-tahapannya sendiri, tapi sepertinya tidak akan kita bahas di sini. Ini contoh plot cerita. Sepertinya tidak kita bahas. Kemudian ini aja ya, kriteria tulisan yang baik. Tulisan yang baik itu kayak gimana sih? Yang pertama, pesan yang disampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau menurut aku ini adalah poin yang paling penting dari kriteria tulisan yang baik. Gitu. Jadi kita ya sebagai muslim, apalagi tadi kita yang mengaku sebagai dai, yang akan melanjutkan risalahnya para nabi, maka yang paling penting adalah tulisan kita itu bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi mau tulisannya sekeren apapun, mau novelnya selaris apapun, sampai bestseller misalnya, berjuta-juta kopi, tapi kalau ternyata nilai-nilai yang disampaikan itu misalnya, apalagi sifatnya destruktif gitu ya, membuat orang akhirnya jadi banyak bermaksiat, jadi punya pola pikir yang aneh-aneh, maka itu bukan tulisan yang baik. Gitu. Ini adalah landasan yang paling penting buat kita sebagai seorang muslim. Gitu, landasilah apapun yang kita tulis gitu ya dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai nanti karya-karya kita, misalnya kita udah punya kemampuan untuk menulis narasi yang baik, kita udah punya kemampuan menyusun argumen yang baik, tapi ternyata setelah orang membaca tulisan-tulisan kita, itu justru malah menjauh dari Islam, justru malah melakukan hal-hal yang buruk. Nah, itu hal yang sangat tidak kita inginkan. Gitu. Kemudian berasal dari niat yang baik dan hati yang bersih. Tadi ya, akan berbeda bentuk tulisannya, tulisan-tulisan yang dihasilkan dari orang-orang yang benar-benar menjaga hatinya, benar-benar menjaga kebersihan hatinya, dari kesombongan, dari iri, dari dengki, dari maksiat-maksiat, sama tadi orang-orang yang benar-benar dia menjaga hatinya, itu tulisannya bakalan berbeda. Gitu. Kemudian informasinya benar, sumbernya jelas dan terpercaya. Itu apalagi kita sebagai kaum intelektual, ya teman-teman yang masih kuliah nih, yang mengerti bagaimana caranya mencari informasi, memilah informasi, mana website yang tingkat kepercayaannya tinggi atau yang rendah,
Itu insya Allah teman-teman udah jago lah ya. Kemudian gaya bahasa sesuai dengan target pembaca. Ini disesuaikan dengan target dakwah teman-teman berarti. Jadi ketika teman-teman tadi menulis untuk berdakwah, maka teman-teman harus menentukan dulu kira-kira orang-orang yang pengen teman-teman sasar ketika membaca tulisan ini adalah siapa. Kemudian bahasanya kita sesuaikan dengan mereka. Contoh, kita pengen menyasar teman-teman feminis misalnya. Teman-teman feminis yang kita tahu ya, mereka itu tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai dasar dari pemikiran kehidupan mereka, maka gaya bahasanya gitu ya, jangan di awal tiba-tiba udah ada ayat Al-Quran atau kita pakai argumentasinya semuanya dari Al-Quran dan hadis. Nah itu bakalan susah untuk bisa sampai bisa mereka mengerti, bisa sampai mereka pahami. Gitu. Ketika misalnya menyasarnya teman-teman feminis, teman-teman sekuler, teman-teman liberal, maka gunakan bahasa mereka juga. Ketika mereka menuhankan akal, gitu, maka pakai pendekatan-pendekatan akal juga, pakai argumentasi-argumentasi yang kira-kira bisa mereka, yang bisa mengcounter tulisan-tulisan mereka. Baru nanti di akhir baru dijelaskan. Kalau misalnya itu semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran, itu semua sesuai dengan Al-Quran, ayat sekian, surat sekian, dan seterusnya. Itu gaya bahasa ya. Kalau kita misalnya hari ini lihat, kalau di Bandung ada Ustadz Hanan Ataki, kalau teman-teman kenal, itu kalau teman-teman perhatikan gaya bahasanya, itu benar-benar beliau menyesuaikan dengan target dakwahnya. Target dakwahnya kan orang-orang yang baru hijrah ya, orang-orang yang baca Al-Quran mungkin nggak ada seminggu sekali. Itu orang-orang yang mungkin sholatnya jalan, tapi pergaulan bebasnya juga jalan. Hal-hal yang kayak gitu adalah target dakwahnya Ustadz Hanan Ataki. Nah kalau kita lihat, kalau kita dengarkan, bahasanya tuh benar-benar yang ringan banget, banyak ada selipan-selipan humornya, ada selipan-selipan gimmick-gimmick yang biasanya anak-anak muda banget. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang harus disesuaikan. Kemudian bahasanya efektif dan mudah dipahami. Jadi kadang kita tuh pengen bisa menuliskan apa yang udah kita baca gitu ya. Oh, kalau dibaca tuh, kalau di buku yang kita baca tuh kayak gini tulisannya, atau diksi-diksinya, atau istilah-istilahnya. Nah, ketika yang kita baca ternyata menyulitkan untuk diterima sama target pembaca, maka harus diubah bahasanya, harus yang lebih efektif dan mudah dipahami. Misal teman-teman ada yang jago banget nih dalam ilmu tafsir dan hadisnya, kemudian yang dipakai adalah bahasa-bahasa yang kayak gitu ya, bahasa-bahasa yang sulit dimengerti, bahasa-bahasa Arab misalnya teman-teman masukin di sana. Nah itu orang-orang mungkin ada yang bingung gitu. Bahkan aku pernah nih nemu kasus di Vkom. Jadi di Vkom itu ada sebuah poster tulisannya gini, muslimah sholat berjamaah ya gitu posternya. Nah kemudian aku ngelihat ada seorang muslimah sebenarnya, jadi ada perempuan gitu pakai jilbab yang nyekek, kemudian masih pakai celana panjang dan seterusnya. Dia ngomong kayak gini, oh cuma buat muslimah doang ya, berarti gue enggak dong gitu. Jadi ternyata even sesimpel itu, muslimah sholat berjamaah ya, maksud dari pembuat posternya itu kan adalah semua yang perempuan dan beragama Islam itu harus sholat berjamaah gitu ya. Tapi ternyata didefinisikan lain oleh orang-orang yang merasa dirinya bukan muslimah. Jadi ada orang-orang yang merasa muslimah itu adalah orang-orang yang perempuan yang kerudungnya panjang, yang ukti-ukti banget, dan seterusnya. Nah, makanya bahasa itu akan sangat berpengaruh sama pembaca. Maka bijaklah untuk memilih diksi. Bijaklah untuk menyampaikan bahasa-bahasa dengan efektif, bahasa-bahasa dengan mudah. Jadi jangan sampai kita pengen keren atau pengen kelihatan intelek dan sebagainya, kita pakai bahasa-bahasa yang rumit, tapi ternyata pembacanya nggak ngerti. Gitu, lanjut, tulisan yang menarik. Nah ini dia. Kalau tadi yang baik, sekarang yang menarik ya, karena ketika kita pengen bisa berdakwah, tidak hanya baik, tapi harus menarik juga. Yang pertama dari judul itu harus memikat. Kalau di jurnalistik biasanya singkatannya itu AIDA. A itu atraktif buat judul, kalau I-nya interest buat paragraf pembuka, D-nya desire buat isinya, sama AIDA, A-nya itu adalah action buat penutup. Jadi
judul itu harus atraktif, dia jadi harus menarik orang gitu ya. Langsung, wah apa tuh? Gitu, ketika orang lihat judulnya tuh langsung ada sesuatu hal yang berbeda dalam hatinya. Gitu, langsung muncul keingintahuan ketika membaca judul yang kita tulis. Gitu, apalagi di media sosial. Media sosial itu kan menurut penelitian orang-orang kita itu kita cuma dapat kesempatan 3 detik pertama orang-orang melihat postingan kita sampai akhirnya mereka mau meluangkan waktunya 3-5 menit membaca apa yang kita tulis. Itu kita cuma punya waktu 3 detik. 3 detik itu ketika mereka membaca judul. Jadi ketika kita bikin tulisan di media sosial, baru judulnya nih, misalnya kita bikin yang swipe-swipe gitu, baru judulnya sudah sesuatu hal yang tidak diinginkan sama yang melihat, maka udah dilewatin, tulisannya nggak kebaca. Maka judul itu memegang peran yang sangat penting untuk kita bisa membuat orang-orang membaca tulisan kita. Gitu ya, judul yang atraktif. Kemudian paragraf pembuka itu adalah pengait atau tadi interest yang akhirnya bisa memunculkan orang-orang tertarik membaca keseluruhannya lebih lanjut. Itu yang memegang poin selanjutnya adalah paragraf pembuka. Ketika tadi orang-orang udah tertarik membaca judulnya, kemudian membaca 1 kalimat atau 2 kalimat yang kita tulis pertama kali, itu akan menentukan mereka mau ngebaca sampai akhir atau enggak. Jadi kalau kalimat pembukanya itu udah boring, itu udah sesuatu hal yang mungkin nggak relate sama mereka, itu mungkin nggak mereka lanjutin. Gitu. Makanya paragraf pembukanya itu harus yang menarik, harus jadi pengait. Gitu. Kalau misalnya tadi teman-teman bikin tulisan buat target dakwah yang misalnya baru hijrah, di paragraf pertama teman-teman udah ngasih hadis gitu ya, Rasulullah bersabda gitu, bla 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 bla. Nah itu orang-orang yang dia jauh dari Islam maka nggak bakal dilanjutin gitu. Paragraf pertama tiba-tiba udah ada tulisan Arab gitu ya, tulisan Al-Quran, misalnya Quran surat Al-Asr 1-3, misalnya kita pengen ngomongin tentang waktu. Nah itu buat orang-orang yang gak dekat sama Al-Quran, maka mereka gak mau lanjutin, karena menurut mereka itu adalah hal yang boring, hal yang gak menarik, hal yang terlalu bapak-bapak, ustadz-ustadz, dan seterusnya. Itu paragraf pembuka jadi poin yang sangat penting. Kemudian selanjutnya isi naskah yang menggugah, desire. Pastikan paragraf demi paragraf adalah hal yang benar-benar bisa menguatkan apa yang pengen teman-teman sampaikan. Gitu. Hal yang akhirnya bisa menggugah orang-orang. Oh kayak gini loh ternyata, oh iya ya bener ya, dan seterusnya. Baru abis itu ending yang berkesan dan menggerakkan. Gitu. Endingnya apakah teman-teman pengen bikin sebuah simpulan, apakah teman-teman pengen bikin sebuah ajakan untuk bergerak, apakah teman-teman pengen bikin endingnya plot twist gitu ya, sesuatu hal yang ternyata loh gitu, endingnya hal yang tidak mereka sangka-sangka dan seterusnya. Gitu. Kemudian relatable, hal yang sangat dekat dengan pembaca. Ini penting banget buat menulis yang tujuannya untuk berdakwah, karena yang namanya berdakwah itu Rasulullah kan perintahkannya, Al-Quran juga perintahkannya dengan hikmah ya. Itu hikmah itu adalah sesuatu hal yang relate dengan pembaca. Itu hikmah itu adalah sesuatu hal yang benar-benar bisa berkesan banget di hati pembacanya. Maka kalau kita pengen bisa menyampaikan dengan hikmah, maka yang kita sampaikan harus hal-hal yang benar-benar sesuai banget, relate banget dengan para pembaca. Gitu. Kalau dulu misalnya bagaimana Wali Songo itu berdakwah, kan mereka benar-benar pakai cara yang relate banget sama target dakwahnya. Gitu. Ada Wali Songo yang dia berdakwahnya pakai wayang, gitu. Cerita-ceritanya semua disesuaikan dengan para penontonnya, gaya menyampaikannya, bahkan lagu-lagunya itu semua hal yang sangat dekat dengan target dakwahnya, tapi dia selip-selipkan nilai-nilai keislamannya. Begitu juga dengan kita. Gitu. Maka kalau kita memang benar-benar pengen banget bisa menggerakkan orang-orang untuk bisa lebih mengenal Allah, lebih bisa mengenal Rasulullah, maka kita harus pahami dulu mereka itu sebenarnya maunya kayak gimana. Mereka sebenarnya sulitnya untuk bisa mengejar hidayah itu di mana. Apa yang sedang mereka sukai, apa yang sedang mereka gandrungi. Gitu. Kenapa sih mereka suka banget sama sesuatu hal, misalnya sama teman-teman K-pop. Kenapa sih mereka senang banget sama dunia K-pop? Nah, itu yang harus kita tahu. Sebelum kita lebih dulu menghakimi gitu ya, kita yang harus memahami mereka dulu. Gitu. Kenapa sih teman-teman
Kenapa sih teman-teman feminis itu nggak suka banget sama aturan-aturan Islam tentang perempuan? Itu yang kita harus pahami dulu. Gitu, jangan-jangan mereka yang benar-benar membela tadi misalnya konsep kesetaraan gender, jangan-jangan karena memang dari kecilnya menghadapi banyak tekanan dari sekeluarganya dan seterusnya, kan kita nggak pernah tahu ya. Makanya tugas kita adalah mengetahui masalah-masalah yang ada di lapangan itu kayak gimana. Sehingga ketika kita menyampaikan, mereka itu tidak merasa terhakimi, tapi merasa dirangkul. Gitu, merasa dimengerti masalah-masalahnya, merasa dimengerti perasaannya. Nggak lebih dulu memberikan ancaman, wah lo salah, lo masuk neraka, dan seterusnya, nggak kayak gitu. Tapi memahami mereka dulu, kemudian menyampaikan hikmah-hikmahnya gitu. Makanya simpan dan letakkan hikmah di akhir gitu ya. Nanti yang namanya Al-Qur'an, yang namanya hadis, yang namanya perintah-perintah Allah itu taruhnya di akhir aja. Ketika orang-orang sudah mulai memahami, sudah mulai mengerti gitu ya, argumen-argumen kita gitu ya, kita sudah meyakinkan mereka bahwa kita tuh benar-benar, kita tuh sama-sama loh orang-orang yang pengen sama-sama jadi baik gitu ya. Maka setelah itu baru hikmahnya disampaikan di akhir, dalil-dalilnya sampaikan di akhir. Kemudian yang bikin menarik juga adalah perbandingan yang kontras. Nah ini yang namanya kontras itu kan sesuatu hal yang bisa bikin orang-orang tuh bisa ada poin menariknya lah ya. Atau kalau misalnya teman-teman belajar jurnalistik ada yang namanya 9 nilai berita. 9 atau 10 ya. Ada 10 nilai berita. Nah itu juga bisa teman-teman pakai untuk menulis sesuatu hal yang menarik. Aku lupa menampilkannya di sini, nanti teman-teman bisa cari gitu ya, nilai berita dalam jurnalistik. Salah satunya ada tentang dampak, impact ya. Jadi bagaimana hal-hal yang kita tulis ada nggak sih dampaknya buat mereka? Ketika yang kita tulis, misalnya kita nulis tentang insecure, gitu. Kira-kira ketika teman-teman yang sedang merasa insecure dan merasa ini ada dampaknya nih sama gue, nah itu pasti ada poin interestnya di sana, gitu. Atau ada masalah kedekatan, proximity. Bagaimana tulisan tersebut ada nggak poin kedekatannya dengan pembaca? Ada kedekatan yang secara geografis, ada memang kedekatan yang secara interest. Itu makanya tadi hal-hal yang relate ini, itu kalau secara nilai berita dalam jurnalistik, itu masuk kepada proximity, kedekatan. Kalau yang kita tulis ternyata hal yang dekat dengan mereka, maka itu akan menimbulkan interest. Contoh, misalnya kita pengen nulis tentang para sahabat Rasulullah. Tapi di awal kita jelasin, kita nulis dulu di paragraf awal nih, paragraf yang akan mengikat. Kita nulisin dulu tentang misalnya boy band dengan gantengnya dan seterusnya. Nah itu kan buat anak-anak drakor itu bakalan ada proximity-nya. Walaupun nanti di akhir kita jelaskan, tahu nggak ada loh para pemuda yang lebih yang gantengnya misalnya nggak hanya di dunia tapi di akhirat dan seterusnya. Itu bisa jadi interest mereka gitu. Atau aku tuh terkesan banget sama lagu Aisyah istri Rasulullah atau yang viral. Jadi dari dulu aku tuh selalu memikirkan gimana ya cara menyampaikan sirah nabawiyah itu ke orang-orang, ke anak-anak muda dengan cara yang menyenangkan, dengan sesuatu hal yang bisa mereka terima. Ternyata mereka menerimanya dengan sesuatu hal yang romance gitu. Tapi walaupun ya itu pro kontra juga lagunya, tapi kalau dari aku pribadi itu semoga bisa jadi pintu gerbang orang-orang itu mau untuk mendalami sirah nabawiyah gitu. Selanjutnya adalah merangkul bukan menggurui. Ini hati-hati. Jangan sampai ketika misalnya teman-teman hari ini posisinya udah bisa berdakwah, udah bisa tilawah 1 juz setiap hari, udah bisa qiyamul lail setiap hari, pokoknya udah bisa melakukan ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan sama semua orang. Jangan sampai itu membuat tulisan-tulisan kita jadi menggurui. Itu jangan sampai kita memposisikan diri kita sebagai penulis, kita tuh udah lebih bisa dari kalian, kita tuh udah lebih soleh dari kalian, kita tuh lebih ngerti dari kalian. Nah itu hati-hati banget. Pertama jatuhnya sombong gitu karena kita ngerasa lebih dari orang lain. Yang kedua, orang-orang itu nggak suka digurui. Apalagi tadi yang posisinya dia tuh lagi belajar, lagi jatuh bangun mencari hidayah, tiba-tiba kita gurui gitu ya. Misalnya tulisan judulnya, kenapa sih masih telat untuk sholat subuh gitu misalnya. Nah itu orang-orang yang dia tuh sebenarnya lagi berusaha banget buat bisa sholat subuh tepat waktu, tapi selalu kesiangan, itu pasti akan merasa sakit hatinya. Maka penting untuk bisa merangkul. Jadi posisikan ketika kita menulis, penulis itu ada setara dengan pembaca atau bahkan di bawah.
Ini teknik bikin tulisan yang merangkul. Contoh, ketika kita pengen ada sama sejajar dengan pembaca, biasanya kita menggunakan kita, bukan aku, bukan kamu. Jadi ketika kita menggunakan kata kita, misalnya, ayo kita sama-sama untuk coba bangun di sepertiga malam. Itu kan berarti kita mengajak ya, ayo kita sama-sama gitu. Beda halnya kalau kita nulis, coba deh kamu pasang alarm misalnya 3 lapis, kemudian siangnya coba jauhi maksiat. Itu kan berarti kita ada di atas ya. Coba kamu kayak gini-gini, nah itu menggurui. Gitu. Kalau merangkul tuh pakai bahasanya kita atau bahkan di bawahnya. Kalau kita ada di posisi bawah, kita menggunakan fase aku, tapi yang diceritakan adalah proses-proses dari orang-orang yang misalnya lagi hijrah. Gitu ya. Misalnya teman-teman cerita kayak gini di dalam sebuah tulisan. Aku tuh udah coba untuk melakukan berbagai cara, tapi selalu aja kesiangan sholat qiyamul lailnya. Gitu, gimana ya caranya dan seterusnya gitu. Padahal ketika teman-teman nulis itu posisinya udah bisa qiyamul lail rutin. Itu that's okay, itu berarti teman-teman lagi memposisikan di bawah. Biar apa? Harapannya semoga dengan kisah yang teman-teman tulis itu ada banyak orang yang merasa senasib gitu, nih gue banget nih dan seterusnya, dan akhirnya bisa belajar dari kisahnya teman-teman gitu, merangkul dan menggurui. Kalau buat poin dakwah ini sangat penting menurut aku. Kemudian memilih diksi yang tepat gitu ya, diksi-diksi yang kira-kira difahami sama orang, diksi-diksi yang kira-kira benar-benar bisa memberikan makna pada tulisan teman-teman. Kemudian rima, kadang-kadang ya rima juga jadi sesuatu hal yang akhirnya bikin tulisan menarik. Apakah misalnya akhirnya A semua atau akhirnya I semua dan seterusnya gitu. Nah sebenarnya poin-poin ini nggak harus semuanya masuk dalam satu tulisan, tapi teman-teman bisa memilih beberapa gitu yang kira-kira ada di tulisan teman-teman, jadi tidak harus semuanya gitu. Selanjutnya adalah studi kasus. Ini kita melihat contoh-contoh bagaimana sebuah tulisan bisa menggerakkan orang-orang, sebuah tulisan tadi menggunakan teknik-teknik menulis yang baik dan menulis yang menarik. Yang pertama dari puisinya Taufik Ismail, Palestina, Bagaimana Bisa Aku Melupakanmu. Kalau dari judul, menurut aku ini biasa aja, tapi dia menang banget dalam bikin narasi, bikin rimanya dan seterusnya ya. Kita baca sama-sama. Jantung kami semua berdegup 2 kali lebih gencar, lalu tersayat oleh sembilu bambu deritamu. Darah kami pun memancar ke atas lalu meneteskan guratan kaligrafi, Allahu Akbar dan bebaskan Palestina. Di sini kalau kita bisa lihat diksinya Bapak Taufik Ismail ini itu kaya banget dan apa ya? Menurut aku beliau adalah seorang yang jenius dalam menyusun kata-kata. Dia tuh cuma pengen ngegambarin orang yang lagi takbir Allahu Akbar dan bebaskan Palestina, tapi dia benar-benar bisa membuat kita merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana semangatnya, bagaimana empatinya orang-orang yang berteriak untuk membebaskan Palestina. Gitu ya. Dia nulisnya, jantung kami semua berdegup 2 kali lebih gencar, lalu tersayat oleh sembilu bambu. Gitu di sini teman-teman, gitu ya, kita tuh bisa ngelihat bagaimana pentingnya permainan diksi-diksi untuk bisa menyampaikan narasi yang ingin kita buat. Gitu. Jadi Bapak Taufik Ismail ini dia pengen bisa banget membuat para pembacanya itu merasakan bagaimana susahnya, bagaimana semangatnya orang-orang dalam membebaskan Palestina. Dan itu dia tuliskan langsung dalam bait-baitnya. Kemudian ketika pabrik tak bernama 1000 ton sepekan memproduksi dusta, menebarkannya ke media cetak dan elektronika, mengoyaki tenda-tenda pengungsian di padang pasir belantara, mengangkangi resolusi majelis terhormat di dunia, membantai Syabra Syatila, mengintai Yasser Arafat dan semua pejuang negeri Anda, aku pun berseru pada khotib dan imam sholat Jumat sedunia, doakan kolektif dengan kuat seluruh dan setiap pejuang yang menapaki jalannya, yang ditembaki dan kini dalam penjara, lalu dengan kukuh kita bacalah la haula wala quwwata illa billah. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Tanahku jauh bila diukur kilometer beribu-ribu, tapi azan di Masjidil Aqsa yang merdu serasa terdengar di telingaku. Oke, kalau di paragraf yang kedua,
kita bisa ngelihat rimanya, memainkan rima yang akhirnya A, dusta, elektronika, belantara, dunia, syabra syatila, Anda, terus nih sampai bila. Itu permainan rima yang kalau dibaca mungkin sederhana, tapi kalau kita tulis itu kita butuh memikirkan diksi-diksi dan permainan kata ekstra sampai akhirnya kita tuh bisa bikin rimanya A semua. Gitu. Tapi itu cukup seru menurut aku ketika kita pengen bisa ada rimanya. Kemudian di sini kita tuh bisa ngelihat walaupun ini adalah teman-teman contoh bagaimana seorang penulis bisa menyampaikannya dengan efektif, sederhana, ngena, padahal dia membutuhkan riset-riset yang panjang, itu dari paragraf yang kedua. Pabrik 1000 ton sepekan memproduksi dusta. Itu berarti penulisnya harus ngerti dulu bagaimana permainan media, bagaimana Israel itu membungkam fakta-fakta yang sebenarnya terjadi gitu. Berarti kan harus udah tahu dulu nih fakta-faktanya. Harus udah tahu yang namanya ada Hasbara Project, bagaimana PR-nya Israel itu menutupi kejahatan-kejahatan mereka, kemudian mengoyaki tenda-tenda pengungsian, berarti harus ngerti masalah pengungsi, harus ngerti masalah bagaimana di masalah Palestina di PBB, masalah Syabra Syatila, masalah politiknya Yasser Arafat, dan seterusnya. Gitu. Ini contoh tadi ya. Jadi yang namanya riset-riset yang udah kita baca, yang udah kita cari, itu bukan untuk dituliskan mentah-mentah sampai bikin orang tuh muak dengan data-datanya, tapi kita bikin sesuatu tulisan yang baru, yang akhirnya bisa membuat orang memahami apa yang terjadi di sana. Ini contoh bagusnya nih. Kemudian, Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu, tanahku jauh bila diukur kilometer beribu-ribu. Ini adalah contoh tadi ya, pakai proximity. Tapi azan Masjidil Aqsa yang merdu serasa terdengar di telingaku. Jadi walaupun jauh, tapi Taufik Ismail berusaha merasakan kedekatannya sama kita. Itu ini contoh ya, tulisan-tulisannya. Gitu. Atau ini tulisanku, Pendaki Langit. Ini juga boleh dianalisis walaupun tidak Nah, ini kan kaki-kakinya jauh melampaui puncak tertinggi di dunia. Mereka yang mampu menekan habis unsur jasad hingga ruhnya mampu melangitkan jiwa. Ini definisi ya dari Pendaki Langit yang ternyata kayak gini loh. Kalau yang selanjutnya ini adalah argumentasi demi argumentasi tentang Pendaki Langit tersebut. Argumentasinya yang kemudian didekatkan sama kita pembaca. Gitu. Jadi aku sering banget ketika menuliskan sesuatu itu mendampingkan hal-hal yang jadi impian kita gitu ya, orang-orang langit dengan kita yang masih jauh ada di bumi. Ya, mereka yang sudah tak lagi menyoal perut berganti kesungguhan usaha agar di dunia tak jadi manusia yang bangkrut. Ya, mereka yang sudah tak lagi menyoal nyaman dalam selimut karena produktivitas berbuah manfaatnya selalu menuntut. Mereka yang sudah tak lagi menyoal harta karena investasi akhirat terlihat lebih menggoda. Jadi sesuatu hal yang jauh tadi, yang ada di masanya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, langsung dibandingkan dengan kondisi kita. Gitu. Jadi orang-orang lebih mudah memahami. Gitu. Kemudian selanjutnya ada kisahnya Rib ibn Amir, ada kisahnya Sumayyah, syahidah yang pertama di bumi. Kemudian ada kisahnya Umair bin Humam, gitu ya, orang-orang yang tadi pendaki langit. Kemudian endingnya, nah ini aku pakai tadi yang sebagai seorang penulis posisinya ada di bawah pembaca. Duhai diri, hanya kau yang mampu tentukan seberapa tinggi ingin mendaki. Maka pilihlah mau berpayah-payah untuk kembali atau pilih nyaman tapi tertinggal di bumi. Itu pembaca memposisikan bahwa penulis memposisikan bahwa penulislah yang memang masih jauh banget dari tadi orang-orang yang sudah mendaki langit, dan memang kenyataannya kayak gitu juga ya. Gitu teman-teman. Nah ini ada quote yang aku suka banget.
Ini quote milik para ulama yang ketika mereka berkarya itu bikinnya ratusan buku, yang mereka tuh wah luar biasa banget ya produktivitasnya dalam mencari ilmu, dalam menulis buku, dan seterusnya. Mereka tuh bilang kayak gini, segala kesulitan dan kepayahan ini hanyalah untuk berkhidmat pada agama, mendapat ridho Allah, membantu penyebaran kitab-kitab, menyebarkan sunnah Nabi, dan ilmu-ilmu Islam. Gitu. Kalau teman-teman baca buku ulama gila baca atau hal-hal yang kayak gitu lah ya, bagaimana dulu susah payahnya seorang ulama itu menciptakan karya-karyanya, bikin kitab A, bikin kitab B, dan seterusnya, yang benar-benar menghabiskan seluruh harta jiwa dan semuanya lah. Jadi ada tuh kisah-kisah bagaimana para ulama itu menjual rumahnya demi bisa membeli buku, bagaimana mereka terlunta-lunta di negeri demi mencari ilmu, hal-hal yang kayak gitulah. Tapi ternyata semua kepayahan mereka, gitu ya, semua usaha keras mereka menulis, bikin kitab-kitab itu nggak ada sama sekali buat diri mereka sendiri. Tapi semuanya untuk berkhidmat pada agama, mendapat ridho Allah, menyebarkan kitab-kitab, menyebarkan sunnah Nabi dan ilmu Nabi dan ilmu Islam. Jadi pertama buat kita ya, hari ini kita bisa mempelajari Islam dengan mudah. Itu tujuan mereka dalam menulis. Gitu. Dan tadi menulis itu buat mencari ridho Allah. Jadi Masya Allah, mungkin tidak seperti kita yang ketika menulis masih ada perasaan pengen dipuji, pengen dapat popularitas, atau pengen dapat materi, dan seterusnya. Tapi jauh dari itu ternyata yang harusnya lebih kita inginkan dan menjadi motivasi terbesar kita menulis adalah mendapatkan ridho Allah dan menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak. Alhamdulillah. Bagaimana, pada tidur? Tidak. Oke. Mungkin langsung aja ya Teh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Teh Konit yang sudah memberikan kita materi yang Masya Allah luar biasa banget. Jadi semangat nih mau nulisnya. Langsung aja kita buka sesi pertanyaan. Udah banyak banget Masya Allah pertanyaan yang masuk, dan aku udah merangkum beberapa pertanyaan yang Insya Allah mewakili. Dan tadi sepanjang materi yang berlangsung pun pertanyaan-pertanyaan teman-teman udah terjawab ya sedikit banyak sama Teh Konit dari materinya. Oke, pertanyaan pertama. Ada dari Ratih Auliasari. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, dalam berdakwah ke keluarga dan tetangga sebagai orang-orang yang di lingkungan sekitar itu, belum maksimal, bahkan cenderung kurang berani dan merasa belum ada strategi, dan merasa diri belum baik itu gimana ya Teh? Jadi kayak belum merasa baik dan pantas untuk berdakwah Teh. Gimana sih Teh cara mengatasinya? Monggo Teh dijawab. Oke, jadi yang pertama kalau menurut aku dakwah itu yang namanya syiar, itu kan poin intinya adalah pelayanan ya. Jadi orang-orang yang mengaku pengen bisa berdakwah, maka dia harus melayani terlebih dahulu. Melayani itu berarti bagaimana kita bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita bisa jadi pribadi yang bermanfaat, yang benar-benar bisa dirasakan sama orang bermanfaatnya. Gitu. Nah, begitu juga ketika kita pengen bisa berdakwah di lingkungan sekitar kita. Jadi jangan jauh-jauh dulu, jangan mikirnya harus bisa ngafalin dalil-dalil Al-Qur'annya dulu, harus bisa menamatkan buku, kitab ABCD dan sebagainya. Itu juga harus, tapi nanti. Tapi yang lebih bisa akhirnya mengambil hati, bisa akhirnya membuat kita tuh deket sama target dakwah kita adalah pelayanan itu tersebut. Itu apakah kita jadi orang-orang yang paling mudah dimintai tolong? Apakah kita jadi orang-orang yang paling sering mendengarkan keluh kesah orang lain, gitu, paling sering memberikan nasihat, paling sering mengingatkan, dan seterusnya. Itu yang paling penting, poin pentingnya kalau menurut aku. Itu kan yang dulu juga jadi strateginya Wali Songo ya, Sunan yang ketika dia sebelum berdakwah, itu dia menyelesaikan dulu masalah perairan dalam sawah masyarakatnya.
Jadi dulu sawah di masyarakat itu susah untuk bisa panennya banyak karena mereka hanya menunggu hujan. Itu kemudian dibikinin waduk, dibikinin sistem irigasinya, diajarkan ilmunya, sampai benar-benar orang-orang di situ, masyarakat di situ udah benar-benar merasakan kebermanfaatannya, sudah merasakan pelayanannya. Itu kalau udah ngomong dan berdakwah itu udah gampang banget. Kita udah ngajak buat ngaji, ngajak buat sholat, itu tuh udah gampang ketika memang sudah benar-benar dirasakan pelayanannya. Maka begitu juga kita dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, jadilah kita orang-orang yang paling menyenangkan, gitu ya, yang paling ringan membantu. Misalnya teman-teman di kampus, jadi orang yang paling mudah ngebantuin orang-orang misalnya ketika ada tugas, ketika ada PR, dan seterusnya. Jadilah orang-orang yang ringan tangan. Jadilah orang-orang yang paling ceria gitu ya ketika bertemu, senyum, sapa, salam, nggak nyebelin, omongannya nggak menyakiti orang lain, dan seterusnya. Hal-hal yang kayak gitu. Yang kedua, setelah pelayanan adalah teladan. Jadi, tak usah banyak bersuara, tapi contohkan dulu. Jadi, misalnya kita pengen membuat orang-orang sholat 5 waktu, maka contohkan kita sholat 5 waktu. Ya, apakah di sela-sela kegiatan, sholat dulu yuk, gitu. Kalau nggak ada yang mau, ya udah aku duluan ya, sholat duluan, dan seterusnya. Atau contohkan dulu kalau kita juga rajin membaca Al-Quran, contohkan dulu kita juga bangun di sepertiga malam, contohkan kita jadi orang yang paling berbagi, yang paling pemurah, dan seterusnya. Teladan-teladan itu, walaupun kita nggak pernah ngomong satu kata pun ke orang-orang, tapi orang-orang itu bisa menilai, gitu. Dan yang namanya hidayah itu kan hak prerogatifnya Allah ya, gitu. Mungkin dari teladan-teladan yang berusaha kita contohkan, ada orang-orang yang nanti akhirnya hatinya tergerak. Masa teteh itu sholatnya di awal waktu, aku di akhir waktu terus sih. Gitu. Kita nggak pernah tahu mana hati-hati yang akhirnya tergerak karena melihat apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi teladan itu berbicara lebih keras daripada ucapan kita. Baru yang ketiga, baru ketika udah tadi teladan, udah pelayanan, baru coba kita ajak pelan-pelan. Ada kajian ini, ikut yuk gitu. Ada tulisan ini bagus deh, baca deh, dan seterusnya. Hal-hal yang kayak gitu. Kemudian tugas kita itu adalah bukan membuat orang-orang itu sampai bisa mendapatkan hidayah gitu ya. Itu bukan tugas kita, itu tugasnya Allah. Tugas kita adalah hanya menyampaikan. Gitu ya. Apakah tadi lewat tulisan, apakah tadi langsung dengan ucapan. Tugas kita menyampaikan, tidak peduli selama apapun. Gitu. Apakah selama Nabi Nuh sampai 1000 tahun, kita nggak pernah tahu sampai kapan. Cuma tugas kita ya udah menyampaikan. Sisanya adalah urusannya Allah. Gitu. Apakah Nabi Nuh menjadi nabi yang gagal karena dia menyampaikan 1000 tahun tapi pengikutnya dikit? Enggak kan? Justru jadi seorang nabi yang mulia. Gitu. Begitu juga dengan kita. Jadi kalau kata temanku, kita tuh nggak pernah tahu batu itu akan hancur di pukulan berapa. Jadi tugas kita misalnya cuma meneteskan setetes air demi setetes, kita nggak tahu dia berlubangnya di tetesan keberapa. Mungkin di tetesan ke 100, mungkin di tetesan 1000, kita nggak pernah tahu. Begitu, semoga menjawab. Terima kasih kepada Teh Koni yang sudah menjawab pertanyaan pertama. Selanjutnya, ini sebenarnya pertanyaan rangkuman ya, karena banyak banget teman-teman yang akhirnya bertanya. Gimana sih Teh proses kepenulisan Teteh dari mulai mencari referensi, mungkin struggling selama menulis gitu. Soalnya banyak banget teman-teman yang akhirnya bertanya soal proses Teteh selama menulis. Monggo Teh boleh dijawab. Oke, prosesnya sebenarnya kayak tadi yang sudah aku sampaikan. Yang tadi tahapan-tahapan menulis. Jadi kalau aku pribadi, apalagi tulisannya buat dakwah ya, tulisannya buat mengajak orang lain, mengingatkan orang lain untuk kembali kepada Allah. Maka yang pertama kali adalah benerin dulu akunya sendiri. Jadi ketika nulis pasti mencoba untuk membersihkan hati dulu gitu ya. Mencoba setidaknya menyelesaikan amalan-amalan yaumiyah dulu gitu ya. Tilawahnya berusaha ditunaikan dulu 1 juznya, kemudian sholat-sholat sunahnya, sholat-sholat malamnya, amalan-amalan kebaikannya itu biasanya ditunaikan dulu, karena tadi awal dari menulis itu kan hati yang bersih dan ruh yang baik, ruh yang dekat sama Allah. Jadi itu pasti yang mungkin kalau orang-orang biasa menyebutnya ritual ya, ritual sebelum kita berkarya. Itu kan orang-orang macam-macam ya caranya. Ada yang ritualnya dalam dengerin musik dulu dan seterusnya. Sebentar ya. Sambil menunggu Teh Konitnya, kayaknya lagi ada sesuatu yang harus diurus. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau menyampaikan sedikit nggak sih kesan-pesannya hari ini tentang kelas kita?
Boleh di open mic-nya. Mantap pisan. Ya, ini ada yang raise hand, Imada Cahyasani. Maaf. Oke, Teh Koditnya udah kembali. Nanti aja kita Oke, tadi ya, kesan-kesannya. tahapnya yang pertama tadi berusaha untuk membersihkan hati dulu, ruhiyahnya dikuatkan dulu. Yang kedua biasanya tadi dalam menentukan topik biasanya inspirasinya kalau nggak dari baca buku atau habis dengerin kajian gitu ya, atau dapat insight tertentu gitu ketika misalnya ada dalam sebuah fase-fase tertentu, misalnya sesimpel misalnya aku pernah ngelihat orang dia itu keluar lift gitu ya, keluar lift tapi ngomong bismillahirrahmanirrahimnya tuh bener-bener dihayati banget. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia keluar gitu, itu kan luar biasa aja ya, seorang muslim tuh kehidupannya tuh nggak ada yang sia-sia, even keluar lift aja tuh bisa dapat pahala dan seterusnya. Atau dari baca buku atau dari lihat masalah di lapangan. Jadi misalnya ada yang curhat, kalau dia tuh lagi susah banget untuk bisa keluar dari kefuturannya, atau ada yang curhat apa macam-macam lah ya, nemu masalah di lapangan. Nah itu biasanya yang akan menjadi topik tulisannya. Baru habis itu dikembangkan. Oh berarti misalnya pengen nulis tentang bagaimana cara hidayah bekerja, kemudian dijabarkan. Oke, berarti caranya adalah A, B, C dan sebagainya. Kemudian cari dalil-dalilnya kira-kira apa aja. Kemudian ada di buku mana aja dan seterusnya. Ditulisin dulu fakta-faktanya. Jadi nggak usah dikembangkan jadi tulisan dulu, tulisan aja fakta-fakta yang pengen kita sampaikan. Terus kalau udah baru dikembangkan jadi tulisan, diendapkan, dibaca lagi, dibuka lagi. Oh ini direvisi, ini kata-katanya aneh, ini kata-katanya kurang tepat, ini argumentasinya kurang bagus, ini datanya benar nggak ya, coba dicek lagi dan seterusnya. Baru setelah itu kalau dirasa benar-benar udah yakin sama tulisannya baru di posting gitu. Semoga menjawab. Oke, itu kan dari proses menulisnya ya Teh. Terus kalau misalkan setelah proses menulisnya nih, kita biasanya suka ada nemu jenuh gitu ya. Nemu jenuh, terus ngerasa khawatir nih tulisan bakal diterima nggak ya sama orang lain, atau tulisan ini bakal jadi bumerang sendiri nggak ya buat aku. Gimana sih Teh cara menghadapi kekhawatiran-kekhawatirannya itu? Monggo Teh. Aku dulu ngerasain banget khawatir dan insecure banget kalau habis nulis itu di awal-awal. Jadi memang yang namanya bisa itu karena terbiasa. Jadi tuh awal dulu mulai bisa nulis-nulis hal-hal yang gitu, insya Allah ada muatan dakwahnya di media sosial. Itu tuh start awalnya tuh 2016. Jadi udah sekitar 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu tuh awal mulanya banget tuh di situ. Jadi dulu ketika awal-awal kuliah, ketika SMA itu suka nulis, tapi nulisnya hal-hal yang unfaedah gitu, yang cuma nggak penting, cuma curhat-curhat yang tidak ada isinya dan seterusnya. Nah baru benar-benar akhirnya bermuatan dakwah itu 2016. Dan memang aku ngerasain banget ada fase di mana kita tuh benar-benar harus melawan diri sendiri dari segala rasa-rasa yang sebenarnya cuma kita ciptakan sendiri, gitu ya. Takut dihakimi orang yang enggak, takut salah, takut dibilang sok-sokan dan seterusnya. Hal-hal yang kayak gitu tuh pasti ada perasaan kayak gitu lah ya. Fase di mana peralihan, di mana tadinya kita nggak pernah posting sama sekali tentang hal yang berkaitan dakwah. Dulu tuh cuma foto-foto doang gitu ya, foto-foto yang Instagramable. Tiba-tiba jadi ada tulisan-tulisan yang bermuatan dakwah. Itu tuh ada sebuah fase yang aneh banget gitu rasanya, ada rasa takut dan seterusnya. Tapi itu tadi harus bisa dibiasakan, harus bisa dilawan perasaan-perasaan kayak gitu. Jadi hati-hati sama perasaan nih, banyak banget yang kayak gini. Gak jadi ngeposting tulisan dakwah karena takut ria, karena takut dibilang A, B, C, dan sebagainya. Nah itu justru adalah jebakannya setan juga. Kenapa? Karena akhirnya ngebuat kita jadi nggak berani ngeposting tulisan yang baik. Gitu, karena ada perasaan macam-macam. Sedangkan ada ribuan orang-orang di luar sana yang tulisannya ngaco-ngaco, tapi mereka pede-pede aja ngepostingnya. Nah ini yang harusnya ngebuat kita termotivasi gitu ya. Orang-orang baik itu harus berisik, orang-orang baik itu nggak boleh
cuma jadi penonton doang, tapi dia juga harus aktif menyampaikan narasi-narasinya di media sosial. Jadi seenggaknya nih orang-orang tuh punya dua pilihan lah. Ketika misalnya ada orang yang fasenya lagi terombang-ambing, dia bingung mau ke kanan atau mau ke kiri. Seenggaknya dia bisa mengkonfirmasi ada dua tulisan yang baik, ada tulisan yang jelek gitu ya, menjauhkan orang dari Islam, ada orang yang akhirnya mendekatkan tulisannya ke Islam. Nanti tinggal dia sendiri mau pilih yang mana. Tapi hari ini kondisinya, karena tadi banyak banget yang narasi-narasinya ngaco, sedangkan orang-orang baiknya diem, akhirnya orang-orang tuh nggak punya pilihan. Semua yang dibaca tuh yang jelek-jelek, semua akhirnya jadi banyak yang kesana. Makanya tadi hati-hati ketika kita punya perasaan, aduh nggak jadi dia ngeposting karena takut jelek, karena malu, dan seterusnya. Jadi coba aja digas, kalau misalnya emang jelek, it's okay, karena itu adalah bagian dari proses. Gak ada orang yang ketika menulis, tulisannya tuh langsung bagus. Gitu. Kalau Teteh aja nulisnya dari 4 tahun yang lalu kan sampai sekarang, itu juga tulisannya tuh rutin tuh. Jadi dari 4 tahun yang lalu, itu tuh sempat ada satu hari tuh sekali menulis. Gitu. Dan itu harus baca dulu buku Manhaj Syarokhi sehari 10 halaman. Gitu. Jadi memang ada proses yang rutin yang aku ngerasain itu ngaruh banget. Dulu tuh sering nulis karena tadi ada PR menulis itu sehari sekali. Kemudian ada PR nulis di Teh Jasmine, media kemuslimahan. Kemudian ada PR nulis juga di Smart Satu Tujuan Kepalestinaan. Ada nulis juga di kampus kuliah gitu ya, udah pasti. Kemudian waktu itu juga lagi magang di Pikiran Rakyat sebagai jurnalis, itu juga nulis. Jadi memang kerasa banget kelatih nulis. Nah itu akhirnya bisa lama-lama membuat kita belajar sendiri dari tulisan yang kalau kita baca 4 tahun yang lalu, tulisan gue jelek banget. Ketika gue baca hari ini, alhamdulillah ada perbaikan dan seterusnya. Gitu. Jadi memang perlu dibiasakan ketika ada perasaan-perasaan takut dan hal-hal yang membuat kita nggak nyaman ketika kita menyampaikan sesuatu hal kebaikan di media sosial. Gitu. Terus kalau misalnya lagi bosan nulis, tiba-tiba nggak ada ide aja gitu. Nah kalau aku biasanya itu karena kurang deket sama Allah. Jadi kondisinya lagi futur, maunya cuma konsumtif gitu ya. Cuma baca novel, cuma nonton TV, cuma jalan-jalan, kongko-kongko yang unfaedah. Nah itu biasanya akan sulit buat kita menulis ajakan-ajakan kebaikan ke orang-orang. Yang kedua, karena kurang baca buku, atau kurang mengikuti majelis-majelis ilmu, kurang ikut seminar, sehingga otak kita tuh kurang terasah gitu untuk bisa memunculkan ide-ide. Itu sih dua hal yang kalau dari aku pribadi akhirnya membuat aku tuh susah nulis. Tapi sebenarnya kalau kita tadi ruhiyahnya selalu terjaga, kemudian kita rutin gitu baca bukunya misalnya seminggu sekali aja, itu pasti ide-ide tuh banyak banget. Gitu, semoga menjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, ini dalam menentukan tema ya Teh, tema atau topik, lebih baik yang, apa nih bahasanya nih, lebih baik yang cepat dan fresh tapi masih abu-abu, atau lama dan ketinggalan trending tapi valid. Nah, ini gimana Teh? Biasanya kan konten kreator nih sering nulisnya tuh hal-hal yang lagi in gitu ya Teh, tapi ternyata masih abu-abu gitu. Lebih baik yang mana Teh? Kalau menurut aku lebih baik yang valid gitu. Jadi jangan bermain dengan yang abu-abu hanya karena kita pengen mengikuti trending, karena besar kemungkinan salah gitu. Jadi kalau misalnya hari ini ada orang yang bisa mengikuti tren, misalnya ada kasus apa ya, misalnya kemarin kasus RUU PKS yang lagi hype banget, tapi dia benar-benar bisa ngikutin gitu ya sesuai dengan ilmunya. Nah berarti kan memang dia udah ada keahliannya ya sebelumnya di sana. Itu kalau yang belum, berarti mau nggak mau kan berarti dia harus belajar dulu, baru akhirnya dia menyampaikan sesuatu. Gitu. Jadi lebih baik ketinggalan tren daripada menulis sesuatu yang abu-abu. Tapi akan lebih baik lagi kalau mengikuti tren dan dia juga valid. Gitu. Jadi memang dituntut tadi pengetahuan kita gitu ya, dituntut kita memang punya bacaan yang banyak, dituntut punya ilmu-ilmu yang mumpuni sampai akhirnya kita bisa menyesuaikan dengan keinginan-keinginan dan kebutuhan dakwah gitu. Oh, keren ya. Jadi valid diutamakan ya Teh. Selanjutnya ada pertanyaan,
Gimana sih Teh biar tulisan kita tuh akhirnya tuh bernyawa, bisa menyentuh banyak orang gitu kan, bisa bikin orang mungkin jadi semangat. Apalagi kan aku suka baca tulisannya Teh ini di Instagram gitu kan, suka dengerin podcast. Itu tulisannya tuh luar biasa banget, membuat kita tuh jadi lebih semangat, jadi kayak tertampar juga gitu kan. Gimana sih Teh biar akhirnya tulisannya tuh bisa message-nya tuh sampai gitu ke pembaca ataupun pendengar kita. Tadi sih yang poin mempelajari, mengamalkan, baru menyampaikan. Jadi memang teman-teman baru bisa bikin tulisan yang benar-benar bernyawa ketika benar-benar udah berdarah-darah banget sama tulisan-tulisan yang kita tulis. Jadi orang yang bisa bikin tulisan tentang insecure dengan begitu menyentuh kepada orang-orang itu karena dia mungkin dulunya sudah pernah melalui masa itu insecure, kemudian dia bisa bangkit, kemudian dia nyeritain, nah itu tulisan yang akhirnya bernyawa. Begitu juga teman-teman ketika kita pengen nulis tentang hal-hal yang berbau dakwah, akan bisa menyentuh hati banyak orang, akan bisa menggerakkan hati banyak orang ketika memang kita dalam kehidupan nyatanya itu juga berdakwah. Ketika berdakwah yang benar-benar sampai menghabiskan banyak waktu dalam hidup kita. Kita ngerasain, misalnya kita udah sampai ngerasain janjinya Allah di Quran Surat Muhammad ayat 7. Ketika kita menolong agama Allah, Allah akan meneguhkan bagaimana aktivitas dakwah kita. Kita ngerasain pahit-pahitnya, kita ngerasain ngeselinnya gitu, asam manisnya lah dalam dunia dakwah. Kehidupan sehari-hari kita banget ya, misalnya dari bagaimana teman-teman struggling untuk bisa menghadapi ujian-ujian, untuk bisa menghadapi tugas, atau ada masalah apapun yang sedang kita hadapi, atau tadi dari buku-buku yang kita baca dan pengen kita sampaikan. Gitu, intinya tadi tulisan yang mudah, tulisan yang teman-teman bisa tulis, kemudian ada nilai di sana yang disampaikan. Nah, itu dilakukan setiap hari dan sesering mungkin lah pokoknya. Gitu, makin sering gitu ya, maka akan makin terbiasa gitu, akan makin mudah memainkan kata-kata, akan makin mudah memilih diksi-diksi. Nah, itu memang perlu jam terbang yang tinggi gitu. Itu sih, jadi apapun lah. Itu sebenarnya kalau yang bagus ya, kalau yang bagus banget nih memilih tema, itu adalah tema yang teman-teman rencanakan. Gitu. Jadi misalnya teman-teman punya kurikulum sendiri, itu aku pengen di media sosial aku, orang-orang yang mengikuti aku, dia misalnya paham tentang Kepalestinaan. Gitu. Baru habis itu kita susun temanya. Oh, bulan depan ngebahas tentang sejarahnya. Bulan kedua ngebahas tentang bagaimana peace prosesnya. Tahun ketiga misalnya, bulan ketiga misalnya ngebahas tentang sejarah Nakba, tentang Intifado dan seterusnya. Kalau akan lebih bagus sebenarnya kayak gitu. Tapi takutnya ketika tadi ya kita pengen bisa serius gitu, tapi ternyata berhenti di tengah jalan, nah itu jadi yang nggak bagus. Gitu. Maka yang bagus ketika memang tadi niatnya adalah belajar, adalah sesuatu hal yang kira-kira bisa teman-teman lakukan dalam jangka waktu yang panjang dan konsisten. Gitu. Jadi progression not perfection. Oke, pertanyaan terakhir. Semoga ini relate sama tema kita juga. Gimana sih Teh akhirnya memantapkan hati kita untuk membuat tulisan-tulisan yang akhirnya bermuatan dakwah gitu Teh? Ya gitu aja Teh. Tadi nggak stabil, bagaimana akhirnya? Iya. Bagaimana sih Teh akhirnya biar tulisan-tulisan kita, karya-karya kita ini terus bermuatan dakwah dan kita tuh nggak capek, nggak bosan, nggak jenuh sama misi kita itu gitu. Masya Allah, ya benar. Kita kan sebagai seorang manusia ya, kita tuh pengennya hidup
terus sampai nanti akhir hayat gitu ya, bisa terus-terus bersama dakwah, tetap bisa berada di jalan yang lurus, tetap bisa berada di jalan kebaikan. Gitu. Maka ketika kita pengen bisa selalu menulis kebaikan dengan konsisten, dimulai dari diri kitanya sendiri dulu. Itu bagaimana diri kita agar bisa tetap ada di jalan ini, ada di jalan yang lurus sesuai permintaan kita setiap sholat ya, dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Gimana caranya biar bisa terus istiqomah? Maka perlu buat diri kita ngedesain bagaimana jalan hidup kita nanti. Jadi berazamlah untuk kita yang menentukan jalan kehidupan kita sendiri, bukan ditentukan sama orang lain. Itu maka harus ditentukan dari sekarang. Kira-kira nih ketika nanti teman-teman lulus dari kuliah, gimana caranya biar bisa tetap aktif dakwah? Oh, mungkin berarti harus ada passive income, di mana teman-teman kerjanya nggak usah membutuhkan waktu yang lama, tapi teman-teman tetap bisa dakwahnya jalan, ya, finansialnya tapi tetap bisa kuat. Itu nanti gimana caranya, misalnya ketika teman-teman berkeluarga, tetap bisa aktif dalam dakwah, oh berarti harus mencari pasangan yang memahami tentang jalan ini gitu. Nanti gimana kalau udah punya anak, nanti wah seterusnya itu tuh harus kita rencanakan sendiri. Itu yang akhirnya ketika kita terus berupaya untuk tetap berada di jalan yang lurus, kita kan percaya kalau Allah itu responsif sekali dengan orang-orang yang ingin mencari hidayah ya. Kalau ada orang yang pengen mendekat kepada Allah gitu ya, ada orang yang pengen berusaha untuk bisa tetap di jalan yang lurus, Allah tuh pasti responsif banget, Allah tuh pasti membukakan jalan-jalannya. Ada di surat Al-Lail kalau teman-teman pengen tahu bagaimana Allah itu memudahkan jalan orang-orang yang memang dia mencari kebaikan, dan Allah mempersulit jalan buat orang-orang yang tadi berusaha keluar dari kebaikan, itu makin ditutup jalan-jalan kebaikannya. Maka insya Allah kalau kita berusaha untuk selalu tadi merencanakan selalu istiqomah ada di jalan kebaikan, kemudian istiqomah bisa menuliskan hal-hal kebaikan, insya Allah nanti Allah mudahkan, kemudian Allah istiqomahkan kita terus sampai akhir hayat menulis tentang kebaikan. Gitu, semoga menjawab. Ya, jazakumullah. Terima kasih kepada Teh Konit yang hari ini sudah memberikan kita banyak banget materi yang luar biasa sekali, yang membuat aku pribadi pun jadi semangat lagi nulisnya. Sedikit aku bacakan resume materi kita pada pagi hari ini, dimulai dari Islam itu identik dengan tulisan. Jadi kita sebagai Muslim kayak punya salah satu tanggung jawab untuk mewariskan ilmu dengan tulisan gitu ya Teh. Selanjutnya, kenapa sih akhirnya penting kita untuk menulis? Yang pertama, menulis itu mengkristalkan ilmu gitu kan. Terus dengan tulisan kita bisa memiliki amal jariyah, karena ketika sudah wafat nanti, amal yang akan tetap mengalir gitu ke kita adalah salah satunya lewat ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya adalah mewariskan ilmu adalah tradisi gitu ya. Terus yang terakhir adalah melawan kebatilan dengan tulisan. Masya Allah, banyak banget sebenarnya materi yang luar biasa. Dan pertanyaan-pertanyaan itu masih banyak banget yang belum terjawab. Terima kasih kepada Teh Konit. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung sesi materi. Semoga teman-teman yang sudah mendengarkan materi pada pagi hari ini bisa menjadi insight baru, bisa menjadi ilmu baru buat teman-teman semua yang bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC kita. Kepada Syahadat, saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Teh Konit yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik, dan juga terima kasih kepada Mbak Nanda yang sudah memberikan sesinya kepada saya. Lanjut ke acara berikutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh saudara kita Muhammad Aiman. Kepadanya dipersilahkan. Ya, sebelum doa mari kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan fi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على Ya tadi دعوتك aku mampir kemana? وتعاهدت على نشرة Ke شريعتك Alfamidi lagi promo 8,5. اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك kan? الذي لا يخلو Aku buat 2 sekaligus abis jalan. وحفظ الإيمان وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut ke acara berikutnya ialah sesi foto-foto atau dokumentasi yang akan dipimpin oleh Mas Enggar. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan memfoto. Silahkan on cam semua ya. Yang berkenan on cam. Baik, akan saya foto. 1, 2, 3. Saya foto lagi. 1, 2, 3. Terakhir saya foto. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillah. Telah sampailah kita ke penghujung acara yaitu penutupan. Marilah sama-sama kita tutup acara pada pagi hari ini dengan mengucap ayat alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Muhammad Syadati 10 selaku MC berizin untuk mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Teh Henita. Terima kasih Kak Konit. Terima kasih Teh Koni. Terima kasih Teh. Terima kasih Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya follow IG Alfat Shop WI. Mantap. UI tambah maju. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Ya. Jangan lupa ya, ingat Alfat Shop WI ya. Di follow. Buat underscore Fatia ya, boleh yang promo ciwi-ciwi, boleh di follow. Dah. Sorry. Mana nih backgroundnya? Ah, udah dong. Udah kan? Makan apa? Hujan. Seluruh panitia the best lah. Mantap. Jangan lupa sarapan. Terima kasih. Semuanya, terima kasih udah join. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin amin. Jazakumullah.